Halo Sobat Mediva, semoga dalam keadaan sehat lahir batin dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Bagaimana cara beternak hewan agar menghasilkan burung berkualitas setiap tahunnya? Ini adalah pertanyaan klasik dan jawabannya juga klasik, mulai dengan merpati yang tepat. Buat koneksi yang tepat dan Anda akan sukses. Secara harfiah, artinya, mulailah dengan benih yang tepat dan beternak hewan yang tepat dan Anda akan berhasil. Namun pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana memilih benih yang tepat dan menanamnya dengan benar? Pada dasarnya, ada dua cara manusia memanfaatkan burung sebagai benih reproduksi. 1. Cara pertama adalah dengan menggunakan burung yang Anda punya. Biasanya hal ini terjadi karena burung yang kita mainkan dalam keadaan baik, dan kita ingin menjadikannya sebagai induk dengan harapan akan menghasilkan keturunan atau induk yang lebih baik lagi. Seringkali burung-burung cantik ini bukan hasil pembiakan kita sendiri, melainkan dibeli atau diberikan oleh orang lain sehingga kita tidak memiliki induk dari burung tersebut. 2. Pilihan lainnya adalah membeli burung untuk dijadikan benih. Di sini Anda harus sangat berhati-hati karena kesalahan saat membeli benih dapat merusak semua rencana pemulihan. Wim Peter melihat beberapa tanda sebelum membeli seekor burung untuk dijadikan induk. 1. Kita perlu mempunyai gambaran atau gagasan tentang jenis burung yang ingin kita produksi. Jawabannya adalah kita ingin menghasilkan burung yang bagus. Namun apa yang kami anggap sebagai kriteria burung yang baik perlu diperjelas. Hal ini tentunya tergantung selera masing-masing generasi dan tujuan dari peternaknya. 2. Setelah mempunyai gambaran atau gambaran tentang jenis burung yang bagus, langkah selanjutnya adalah mencari peternak yang mempunyai reputasi baik dan menghasilkan burung serupa dengan yang kita inginkan. Jika kita ingin menghasilkan burung yang terbang cepat, kita perlu meniup dengan keras dan mempunyai jalur yang baik. Jangan mendatangi peternak dan kaget ketika burungnya menjadi populer, tapi carilah peternak yang memiliki kualitas produk ternak serupa. Teliti sebanyak mungkin peternak populer. 3. Kalau bisa lebih mudah membeli bibit yang terbukti bagus. Namun benih tersebut seringkali sangat mahal untuk ditemukan atau bahkan tidak untuk dijual. Seorang peternak tidak akan menjual benih yang sudah terbukti bagus karena ternaknya akan hilang jika dijual. Jika membeli benih sendiri, perlu diwaspadai bahwa kualitas keturunan yang dihasilkan akan menurun. Meskipun para pemulia ingin membeli indukan yang berkualitas baik, namun harganya mahal dan kita mungkin tidak mampu membelinya. 4. Belilah burung yang masih aktif dan performanya bagus. Sayangnya harganya mahal, banyak burung yang menyukainya, tapi tidak sebagus bijinya. Karena susunan genetiknya sangat berbeda. Menurut Wim Peter, berdasarkan pengalamannya, burung yang tumbuh dengan baik hanya mampu bereproduksi 10 hingga 20%. Masalah lainnya adalah Anda selalu harus menemukan dua betina yang menyukai satu sama lain. 5. Belilah rangkaian tanaman, 3-5 tombak, dari biji yang telah menunjukkan potensi reproduksi yang baik. Tentu saja tidak semua lebah bagus, namun pada 5 lebah ada peluang yang bagus. Membeli ayam lebih murah dibandingkan membeli burung yang berkualitas baik. Tentu saja sinar ini tidak dapat diubah dari generasi ke generasi, tetapi lebih baik diuji terlebih dahulu. Kerugian lainnya adalah panjang tanaman. Memelihara burung dari ayam juga bermanfaat karena kita lebih mengetahui perilaku burung. 6. Jika tidak bisa langsung membeli keturunan, kita dapat membeli cucu dari induk yang baik atau cucu dari burung yang performanya bagus. Jika dilihat dari silsilah burung, jarang sekali burung ini merupakan keturunan langsung dari burung.
Kebanyakan dari mereka adalah cucu atau cicit dari para juara. Karena jarang sekali burung juara bisa menghasilkan burung juara, dan kalaupun dihasilkan burung juara, burung tersebut tetap diberi makan oleh pemiliknya. Oleh karena itu, burung yang terbang luas merupakan cucu atau cicit dari burung dominan. 7. Lebih baik membeli benih dari varietas yang berbeda. Jika memulai perkembangbiakan dengan benih yang berbeda jenis, campuran, maka perkembangbiakannya juga akan berbeda. Hal ini menyulitkan untuk menghasilkan burung dengan kualitas dan karakteristik yang kita harapkan. Poin tanda pagar 1. Ingat, jangan memulai dengan individu yang tidak diketahui asal-usulnya dan belum mencobanya. Risiko kesalahan lebih besar jika menggunakan unggas dengan ras dan performa yang diketahui. Untuk memulai beternak, sebaiknya gunakan 1 ekor jantan dan 2 ekor betina yang baik. Semakin banyak betina semakin baik, tetapi hanya dari terah yang sama. Pertanyaan kedua adalah, bagaimana cara beternak hewan yang benar? 1. Pada dasarnya ada 2 sistem perkembangbiakan yang banyak digunakan, yaitu outbreeding dan modifikasi genetik. Outcross adalah sistem pembiakan yang paling sederhana dan mudah. Di sini, 2 burung yang tidak berkerabat bertemu. Sistem pembiakan ini adalah yang paling umum tetapi masih dilakukan hingga saat ini karena kesederhanaannya. Bukan tidak mungkin menghasilkan burung yang baik, perkawinan silang akan menghasilkan keturunan yang lebih baik dibandingkan induknya. Argumen yang mendukung sistem transgenik adalah bahwa translokasi memperkaya susunan genetik. Secara teori argumen tersebut benar, namun outcrossing juga memiliki beberapa kelemahan, antara lain: A. Kualitas keturunan sulit diprediksi dan bervariasi dari sangat buruk hingga sangat baik. B. Hewan kita tidak mempunyai ciri-ciri, tidak ada gejala. C. Tidak ada jaminan kelangsungannya karena jika peternak menghentikan produksinya, maka harus memulai dari awal dan semua produk dapat dimusnahkan. Itu akan membuat atau menghancurkan reputasi pengembang karena tidak ada jaminan bahwa Anda akan bisa mendapatkan pengembang baru yang berfungsi. DD. Kualitas keturunan menurun akibat perkawinan. Sedarah. 2. Cara kedua adalah modifikasi genetik, yaitu suatu sistem pemuliaan yang menggunakan prinsip dan hukum manusia, fisik dan mental, pewarisan dari orang tua kepada anak, keturunan, apa yang dapat dilakukan dengan reproduksi 1. Eugenika bukanlah perhitungan matematis dengan hasil tertentu. Dalam generasi, kita hanya bisa berbicara pada tataran, kemungkinan, keinginan atau harapan. 2. Kalau bicara kualitas, yang kami maksud adalah kualitas produk hewani secara keseluruhan, bukan kualitas burung secara individu. Karena tujuan dari hewan tersebut adalah menghasilkan keluarga, burung dan buah-buahan yang baik. 3. Peternakan harus mempunyai visi jangka panjang. Bukan hanya 1 atau 2 tahun saja. Asumsikan 1 peternak jantan. Jika indukan Super 1 ini terus dijadikan sebagai indukan Broncos, maka kemampuan berkembang biak, daya tahan, hanya akan menurun akibat penuaan. Jika suatu saat kita menggunakan anak super breeder sebagai penggantinya, kita akan menemui hukum kedua Mendel. Hukum pembagian, atau hukum segregasi, dan gen super breeder akan lebih sedikit cacatnya, begitu pula jika jarak jauh. Bentuk lampau, sistem pemuliaan hanya akan berhasil jika peternak memperkenalkan burung dengan kualitas yang sama atau lebih tinggi kepada para peternak. Masalahnya tidak semua peternak bisa menghasilkan peternak yang hebat.
Modifikasi genetik untuk melestarikan gen baik yang dibawa oleh para super rasis pada generasi berikutnya. Burung terus terbang dan telurnya dilepaskan. Bagus, sudah lama saya bertanya-tanya tentang ungkapan telur terbang, bersaing tidak boleh menetas, atau menetas merpati, hasil tetap terbang atau berpacu dilarang keras. Karena performa merpati akan menurun. Sebagian besar peternak merpati sangat mempercayai cerita ini, namun ada pula yang tidak setuju dengan cerita ini. Jika burung masih berlatih, berkompetisi, tidak berkembang biak, maka tenaganya akan rendah karena burung masih ingat untuk berkembang biak berdasarkan naluri, sehingga mengurangi sifat kompetitif antar spesies yang sama. Tidak antusias. Namun aktivitas burung tersebut mengalami penurunan saat menyemprot, beristirahat, dan menetaskan telurnya. Apakah ini suatu kebetulan? Benarkah kualitas burung menurun? Mungkin karena anak lebih baik dari indukan jantan, maka peran induk jantan menjadi menurun. Semoga bermanfaat dan salam merpati lovers.